Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LBL di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu pagi hari ini, Bapak Ibu dari Polres Tabalong. Ya, kita akan berbincang-bincang berbagai hal, terutama terkait dengan QR code ya. Ya, QR. Oke, saya perkenalkan saja tamu saya yang hadir di kesempatan kali ini. Ada Bapak AKP Ahmad Misno. Apa kabar Pak Misno? Alhamdulillah baik Pak. Dan agak maju aja ngomongnya dan dekat-dekat mikrofon dan. Siap. Oke, supaya suaranya keren dan. Siap. Iya kan ya? Siap. Kalau beliau ini secara pribadi saya sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Siap. Tapi barangkali masyarakat Kabupaten Tabalong bertanya-tanya siapakah gerangan AKP Misno ini, kan begitu ya? Siap. Oke. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan ya. Siap. Berikutnya ada Bribda Cumi Zahrul Fitria. Apa kabar? Saya harus panggil siapa nih? Panggil Cumi aja. Cumi aja. Siap. Oke, namanya keren dan ya. Siap. Ya, baik. Kalau boleh kita tahu dulu dan kita sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan QR code nih, kita ingin tahu dulu kalau yang berbaret seperti ini bagian apa nih dan tugasnya kira-kira ngapain aja dan? Kalau yang lain-lain itu sudah tahu kasat, misalnya lantas ngurusin lantas, apa reskrim ngurusin kriminal. Nah, yang kalau yang berbaret biru ini dari satuan mana? Ya. Terima kasih Pak Tolong. Terima kasih. Kami kalau yang baju polisi kemudian pakai tutup kepala baret biru seperti ini dari Polri. Polpram gitu. Propram ya. Nah, kemudian kalau dari di Polres itu si Propam. Kasih Propam. Siap, di situ. Oke. Berapa banyak dan anggotanya? Dan tugasnya apa sih dan kalau kasih Propam ini dan? Kalau lalu lintas kan jelas nih ngurusin lalu lintas. Iya. Kalau Propam ngurusin apa kira-kira? Kalau boleh tahu nih ya. Kita jelaskan kita di Polres Tabalong ini punya anggota, rekan-rekan di Propam itu sebanyak 9 orang, kemudian ditambah satu ada staf di situ, 1 orang PNS. Oh gitu. Ya. Nah, terus tugas dan fungsinya kita yang pasti menjaga integritas kepolisian, nah, kemudian menjaga rekan-rekan kita agar tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas kepolisian. Oke. Nah, itu pokok intinya di situ. Pak Tono itu. Kira-kira kalau boleh saya simpulkan Propam gitu ya. Propam siap. Susah sebutannya. Polisinya polisi gitu dan ya. Polisinya polisi. Jadi kalau misalnya maaf kalau ada polisi yang nakal gitu ya. Siap. Propam yang menangannya. Oke. Baik. Dan izin saya ke Mbak Cumi ya. Siap. Oke. Saya panggil Mbak Cumi saja. Orangnya masih muda dan ya. Oke. Ya, mudah sekali. Kita santai aja ngobrolnya dan ya. Ya, santai aja. Baik, Mbak Cumi. Bisa nggak dijelaskan Mbak Cumi apa itu QR code Yandu itu dan untuk apa sih sebenarnya program QR Yandu ini, barcode ini? Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Untuk QR Yanduan Barcode merupakan inovasi layanan pengaduan masyarakat berbasis digital yang memanfaatkan teknologi QR agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran anggota secara mudah, cepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor. Misalnya langsung, ini kan kami punya brosur. Coba dilihatkan ke kamera nih Pak ya. Untuk brosurnya seperti ini, kalian itu bisa langsung men-scan lewat HP di brosur ini. Ini banyak sudah tersebar di mana-mana. Oke. Ini kegunaannya ya misalkan kita ingin melapor ada anggota yang melanggar misalnya pungli. Jadi kita langsung men-scan di sini. Oke. Jadi katakanlah kalau Mbak Cumi ingin katakan tidak perlu datang ke kantor. Nah, gitu betul. Ya? Okay. Untuk mempermudah masyarakat, untuk melapor. Selama ini masyarakat bagaimana caranya ketika menemukan katakanlah ada Pak polisi yang nakal itu sebelum ada barcode ini?
Biasanya langsung lapor ke, misalkan kalau di daerah Tabalong langsung ke Polres Tabalong. Oh ya? Iya. Oke. Kenapa sih Mbak Cumi harus pakai begituan Mbak Cumi? Agar mudah supaya anggapannya kita kan susah, misalnya ada transportasi dulu atau apa harus ke Polres dulu. Kalau misalkan ini kita di rumah bisa scan. Ini nah ada anggota yang kayak gini iya. bisa mudah jadinya. Oke. Dan tadi dikatakan oleh Mbak Cumi dan ya Siap. bahwa dengan menggunakan barcode itu Ya. bisa melaporkan masyarakat ini kalau ada polisi yang nakal Siap, ya, Dan ya. siap. Dan kalau melaporkan polisi yang nakal ini ngeri-ngeri sedap. Bagaimana komentar ini Pak Misno ini? Yang dilaporkan ini polisi loh Pak Dan. Yang melaporkan lagi masyarakat biasa gitu loh. Gimana menurut Anda? Terima kasih Pak Tono. Gini, kalau tadi dibilang kalau melaporkan polisi ini ada ngeri-ngeri sedap. Ya itu Ya. apa? Kalau sudah nyampe di kita, yang pasti, apabila ada masyarakat melapor katakanlah, jangan takut. Oh gitu. Jangan takut. Kita menjamin 100% bahwa yang melapor kita jaga kerahasiaannya. Oh ya? Ya, kita jaga rahasianya dan kita tidak sebar kemana-mana bahwa si A ini melapor, tidak. Oke, kita ya. jaga Oke. itu. Nantinya takutnya gini Pak, katakanlah ada suatu contoh apabila ada orang melapor terus kemudian kita sebar, oh identitasnya seperti ini, orang ini. Nah, nanti berpengaruh dengan masyarakat yang lain. Iya, Akhirnya pun juga keberhasilan barcode ini kita tidak ada keberhasilannya sama sekali. Oke. Nah, itu Pak Ton. Baik. Dan seberapa jauh sih Pak barcode ini berguna bagi masyarakat Pak? Efektif tidaknya Pak? Katakanlah begini. Ini yang realitas saja Pak ya. Siap. Fenomena di lapangan lah katakanlah begitu. Pak, melaporkan polisi lawan polisi. Bagaimana Pak? Tanggapan itu laporan itu apakah betul-betul ditanggapi Pak atau bagaimana Pak? Terima kasih lagi Pak. Tentu saja dibuktikan dengan foto misalnya atau video misalnya. Apakah benar-benar ditindaklanjuti gitu loh? Masyarakat ini pengen tahu gitu Pak. Nah, gini Pak Ton, kalau kita sudah masuk katakanlah nyekan barcode, kemudian lapor lewat yanduan, itu suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan penyelesaian perkara, kemudian kita harus menanggapi, kita harus menerima laporan itu. Karena kalau sudah menyeken barcode yanduan program ini, tidak cuma kita di Tabalong sini saja. Oh ya? Iya, itu nyampe ke tingkat pusat. Apabila sudah nyeken barcode, kemudian pusat melaporkan lewat barcode, kemudian pusat klasifikasi, nanti turun berjenjang. Nah, kalau kami katakanlah sampai yang disampaikan Pak Tono tadi, tidak, ya ragu-ragu katakanlah dalam penyelesaian ini. Nah, saya kira tidak bisa ragu-ragu karena kalau seumpamanya kita tidak menindaklanjuti, kami yang kena permasalahan dan akhirnya pun kami yang ditindak seperti itu. Baik, Pak Misno, artinya Bapak ingin mengatakan bahwa semua laporan dari masyarakat lewat barcode itu akan ditindaklanjuti. Nanti perkara bersalah atau tidak itu persoalan lain, Pak ya. Siap. Oke, baik. Mbak Cumi tadi dikatakan bahwa semua aduan terkait dengan kepolisian katakanlah begitu akan ditanggapi melalui barcode tersebut. Mbak Cumi, bukankah kepolisian sudah punya aplikasi pengaduan 110 Mbak Cumi? Bagaimana? Apakah berbeda dengan ini Mbak Cumi? Terima kasih. Untuk 110 itu khusus untuk melaporkan yang bukan yang dari anggotanya. Oh iya. Iya, kalau scanan ini khusus yang melaporkan masalah anggotanya. Kalau itu kan misalkan dari masyarakat, Pak ini ada kecelakaan atau ini, nah 110. Kalau ini khusus yang pelanggaran dari anggota. Pelanggaran dari anggota. Siap. Oke. Benar. Emang di Tabalong ada juga Pak ya pelanggaran anggota Pak ya? Ya kalau dilihat dari kesat mata tidak nampak Pak Ton. Baik. Tapi dari dalam kami segala sesuatunya pasti jelas dan nampak. Nah, seperti itu. Baik. Tetapi intinya kita tidak mencari-cari masalah anggota gitu Pak Ton. Baik, menindaklanjuti Mbak Cumi tadi ya.
kalau boleh kita tahu kayak apa garang caranya nih masyarakat hendak melapor, kan sudah di scan nih. Ya, terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika melaporkan itu? Apa harus menyebutkan nama, alamat, kejadian, apa-apa yang harus dilaporkan? Ini bagaimana Mbak Cumi menjelaskannya? Terima kasih. Untuk pelaporannya itu sudah pasti ada identitas yang pelapornya, yang dilaporkan siapa. Nah, dari situ kan banyak ada nama-namanya atau apa. Itu untuk yang identitas atau kita yang dilaporkan apa itu terjamin untuk tidak ada yang tahu, anggapannya khusus internal kami aja yang tahu. Kerahasiaannya? Iya, kerahasiaannya. Oke. Mbak Cumi, apa saja sih yang bisa dilaporkan lewat barcode itu tadi Mbak Cumi? Untuk yang bisa dilaporkannya, contohnya kayak hutang piutang. Misalkan ada anggota polisi. Ya, hutang piutang kan ada lah sebagian masalah. Tiba-tiba di jalan ada pungli. Oh gitu. Sejenisnya seperti itu. Oke. Jadi misalnya tadi hutang piutang misalnya ya, ada anggota polisi utang dengan masyarakat biasa, Pak Misno ya. Siap. Cuman ingkar bayar ini ya. Mana nih harus lapor di polisi ini gitu ya, tapi bisa lewat situ ya? Bisa. Oke, baik. Terus Pak, setelah masyarakat mengisi aduan tadi ya, kemudian bagaimana Pak alurnya Pak? Setelah aduan diterima lewat barcode, kan biasanya ada petugasnya, adminnya, itu bagaimana Pak caranya? Kalau boleh masyarakat tahu nih Pak ya, walaupun itu internal kepolisian Pak. Terima kasih terima kasih Pak Tono. Kalau kita sudah berani katakanlah sosialisasi nyebar barcode itu tidak ada kata rahasia untuk kita. Oh ya? Tidak ada rahasia-rahasiaan kecuali yang rahasia di barcode ini identitas pelapor yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, terus kemudian menanggapi apa yang terdahulu yang disampaikan oleh Pak Tono kepada Mbak Cumi tadi, itu tidak menutup-tutupkan juga kita di situ juga ada yang tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, anggota, kemudian katakanlah di situ ada tidak kesesuaian dalam melayani masyarakat, kita tetap juga melalui barcode ini bisa. Bisa Pak ya? Bisa Pak. Misalnya kurang maksimal melayani masyarakat. Bisa juga Mbak Cumi ya. Nih barangkali pertanyaannya satu ini untuk komandan nih, untuk Pak Misno nih. Pak Misno, bagaimana Pak Misno laporan yang diterima oleh polisi dari masyarakat lewat barcode tersebut, masyarakat bisa tahu Pak Misno tindakan akhirnya nih bagaimana Pak Misno? Jangan-jangan laporan warah aja ini ada dia apa-apain, kan bisa begitu Pak Misno ya? Dan itu bisa terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Bagaimana Pak Misno memastikan bahwa itu betul-betul ditindaklanjuti gitu loh? Nah, gini Pak Ton, kalau katakanlah ada masyarakat lapor lewat barcode. Nah, terus kemudian yang dilaporkan itu kan kita kan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian perkara atau masalah. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita langkah-langkah kita sampai sejauh mana menanggapi apa yang dilaporkan masyarakat. Kita memberi katakanlah kita memberi informasi kepada pelapor yang namanya SP2HP, surat keterangan hasil penyidikan kita. Kalau di Reskrim ada SP2HP, di Propam juga ada sama halnya. Sejauh mana tindakan kita dalam laporan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu Pak Ton. Nah, di situ masyarakat jangan ragu. Pasti di samping kita memberitahu masyarakat, buka di barcode itu kan ada katakanlah tahapan-tahapan Pak Ton. Di situ. Sekali lagi masyarakat jangan takut katakanlah lapor dengan kita masalah anggota tadi Pak Ton. Siap. Baik. Teman-teman RPPL, berkali-kali Pak Misno mengatakan jangan takut untuk melaporkan polisi nakal. Siap. Begitu Pak ya? Siap. Karena di mata hukum semua sama Pak ya? Siap. Mbak Cumi, mantap banget sih pernyataan nih Pak Kasat ya. Alhamdulillah. Mbak Cumi, berapa lama sih Mbak Cumi ketika masyarakat melaporkan sebuah
katakanlah persoalan begitu ya, sampai bisa ditindaklanjuti, kemudian bisa ketahuan hasilnya, itu kira-kira berapa lama Mbak Cumi? Untuk pelaporannya itu biasanya langsung ke Mabes dulu. Oh ya? Nah, jadi yang laporan itu dari Mabes ke Polda, Polda melimpahkan ke Polres. Nah, itu berjenjang. Oh gitu. Siap. Paham. Jadi menunggu itu dulu baru Baik. kami tahu ini. Oke, berarti kalau begitu Pak Misnoya, seluruh kepolisian tahu karena memang dari ke pusat tuh laporan yang lewat barcode ini Pak Misnoya. Tahu Pak Ton. Oh. Menurut saya sampaikan tadi, kalau katakanlah masyarakat ragu-ragu, katakanlah ya kasarnya mencurigai kita bahwa Bujurkah? masuk polisi mau nindak polisi, Ya. tidak bujur kan gitu. Ya, ya. Nah, maka dari itu apa yang disampaikan oleh adik kita Cumi tadi, ada tingkatan berjenjang tersebut. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kalau sudah dari Mabes, Polda ke Polres juga waktunya juga tidak lama-lama. Ya. Kalau kami kemarin ada contohkanlah ada sebuah kasus juga tidak memerlukan waktu katakanlah berhari-hari. Saya kira 10 sampai 15 menit kita sudah identifikasi kasusnya, kita gelarkan di internal kita. Nah, terus hari berikutnya kita gelarkan di komponen-komponen yang berkepentingan untuk menentukan jenjang kasus seperti apa yang harus kita tuduhkan ke terduganya ini Pak Ton. Gitu. Nggih, siap. Baik. Saya ke Mbak Cumi lagi nih. Siap. Kayaknya Mbak Cumi ini banget nih, semangat banget. Siap. Iya. Mbak Cumi, kadang-kadang ya namanya juga laporan Mbak Cumi ya, ada masyarakat macam-macam nih ya kan. Ada saja yang menyalahgunakan kepentingan barcode tersebut, misalnya nih Mbak Cumi melaporkan sesuatu yang madada nih, mau lahwal nih dan ya. Siap. Kan masyarakat bisa saja terjatuh. Masyarakat kan semua kan heterogen ya. Nggih. Coba-cobalah mendustahi polisi misalnya. Ada Siap. ini. Apa yang terjadi kalau begitu Mbak Cumi? Terkait masyarakat yang menyalahgunakan lah media itu. Barcode-nya. Untuk yang misalkan ada yang palsu, anggapannya laporan palsu. Iya, laporan palsu. Nah, itu kan kami cari tahu dulu ini benarkah atau yang melapor apa. Kan dari internal kami misalnya kejadiannya di Tanjung. Nah, di situ kami cari tahu benarkah atau tidak. Nah, Iya. Benarkah tidak laporan itu ya? Oke. Kalau memang tidak, mungkin ada. Kalau misalnya Mbak Cumi, kalau sepengetahuan saya kemarin disosialisasikan oleh Bapak Polisi, kalau 110 itu yang melakukan pelaporan palsu dan ya ketahuan nih orangnya. Apakah itu juga demikian Mbak Cumi? Pelapornya apakah bisa ketahuan alamatnya di mana, lokasinya di mana ketika mereka melakukan laporan palsu gitu? Untuk pelaporannya juga ketahuan. Oh, ketahuan ya. Jadi jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba untuk laporan palsu. Oke. Dan ngobrol dengan Bapak Polisi Ibu Polwani asik banget dan. Ya kan? Alhamdulillah. Jadi artinya tuh ya terus terang aja lah, belak-belakan lah. Polisi laporkan polisi bisa kada? Misalnya gitu aja. Nah, dan ternyata bisa. Jangan ragu-ragu. Dan kalau boleh tahu juga dan apakah sudah ada contoh kasus di Tabalong katakanlah begitu, masyarakat melaporkan Pak Polisi lewat barcode itu enggak? Ya, terima kasih lagi-lagi Pak Tono itu. Ya, saya bersyukur dan terima kasih kepada masyarakat yang pada intinya masyarakat Tabalong open terhadap polisi yang ada di Kabupaten Tabalong. Nah, berkaitan itu Pak Tono, kalau tahun 2025 ada tindakan yang kita selesaikan kasus itu melewati barcode 1 ya. Terus kemudian tahun 2026 ada satu penyelesaiannya. Oke. Artinya ada. Ada. Jadi masyarakat lebih tahu nih. Sarbujur ada Bang dilaporkan dan sudah ditindaklanjuti kan begitu ya. Dan apa tantangannya dan Mbak Cumi barangkali yang banyak terlibat ini Mbak Cumi ini ya dan ya karena yang mengurusi laporan-laporan ini kemudian lapor kepada komandan gitu ya. Sepertinya Mbak Cumi lebih tahu dengan pertanyaan saya ini tantangannya apa Mbak Cumi ketika bekerja membuat aplikasi katakanlah menerapkan aplikasi tersebut menerima layanan masyarakat terhadap pengaduan kepolisian Mbak ya, apa tantangannya Mbak Cumi?
Sejauh ini kalau tantangan malah jadi lebih dipermudah. Oh ya? Ya, soalnya ada langsung pelimpahan, oh ini ada kasusnya ini atau ini, jadinya lebih mudah kami mengalurkannya. Oke, jadi apa namanya, kesulitan-kesulitan itu menjadi lebih kecil ya, Dad ya? Siap. Karena prosesnya berjenjang. Siap. Ya. Dan terakhir, apa yang ingin Pak Polisi katakan terkait dengan harapan kepada masyarakat dengan adanya barcode tersebut? Apa yang ingin Komandan harapkan dari masyarakat, Pak? Terima kasih Pak Tono. Kita jelaskan kembali bahwa barcode yang ada di Propam Polri, terus kemudian penyelesaiannya pun juga berjenjang dari Mabes, Polda, terus kemudian dari sampai ke Polres, otomatis kami yang di Polres ini pelaksana kegiatan di barcode ini. Dan apabila masyarakat di Kabupaten Tabalong ini mencintai, kemudian ingin lebih memberi warna kepada polisi yang ada di Kabupaten Tabalong, jangan ragu. Oke. Jangan ragu untuk apabila ada rekan kita, saudara kita kepolisian, ya ragu untuk melaporkan itu tadi. Takut-takut tidak? Ya, jangan takut-takut. Karena katakanlah ini Pak Ton, ada masyarakat tetangga katakanlah kejadian itu yang ada di Kabupaten Tabalong, kemudian dia melaporkan di luar Kabupaten Tabalong, penyelesaiannya juga di Kabupaten Tabalong, tidak di tempat yang bersangkutan atau domisili yang bersangkutan gitu Pak. Jadi misalnya nih, Siap. Seseorang berada di kabupaten tetangga, Siap. kemudian melihat katakanlah ada Pak Polisi yang dia kenal itu polisi dari Polres Tabalong. Siap. Tetap masih bisa diproses, Pak ya? Bisa Pak Ton, bisa. Oke. Nah itu kelebihan dari barcode janduan yang dipunya oleh Propam Polri Pak Ton. Oke. Nah itu, okay. Jadi barcode ini apakah hanya untuk di Kabupaten Tabalong saja atau tingkat nasional bisa dipergunakan? Dan barcode ini seluruh. ketika misalnya nasional. saya nih berada di Banjarmasin nih, Siap. kemudian ada itu polisi Tanjung tuh, Siap. misalnya kan? Siap. Kenapa di Banjar misalnya nih, Siap. melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, Siap. laporkan ke. Nah itu apakah bisa? Terbuka Pak Ton. Oke. Kita tidak menutup diri bahwa enggak, kejadiannya tidak di tempat kami tidak bisa. Tidak, semuanya seluruh Republik Indonesia kami bisa katakanlah terbuka untuk melakukan katakanlah itu penyidikannya lah seperti itu. Nah, nanti setelah penyidikan itu kan acara apa di sana, terus kemudian dia izinnya seperti apa. Nah, kita proses itu tetap kita tindak lanjuti Pak Ton. Baik. Nah, mungkin itu. Artinya ada semacam statement penegasan dari Polres Tabalong melalui AKP Ahmad Misno Siap. bahwa masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jikalau Pak Polisi berbuat salah. Siap. Ya, karena sudah ada barcode yang akan bisa menjadi saluran Siap. bagi masyarakat untuk melaporkan. Siap. Dan jangan khawatir, jangan takut karena kerahasiaan tetap dijaga. Siap. Dan pasti akan ditindaklanjuti. Siap. Gitu ya. Siap Pak Ton. AKP Ahmad Misno Siap. dan Bribda Cumi Jahrul Fitria. Siap. Terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Ton. Mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dengan kru, khususnya dengan media center Tabalong. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Artinya nanti kapan-kapan saya undang lagi, boleh Pak ya? Siap. Nanti saya mungkin tanya, Pak Misno sudah adakah yang ditindak misalnya? Siap. Bisa. Oke. Mas Misno Siap. dan Mbak Cumi, sekali lagi terima kasih Siap. telah Sama-sama. memberikan wawasan pencerahan kepada masyarakat bahwa Pak Polisi tidak kebal hukum. Siap. Benar. Ya kan? Oke. Teman-teman LWL, itu tadi bincang-bincang kita dengan Polres Tabalong. Dalam hal ini Satuan Propam Polres Siap. Tabalong terkait dengan barcode pelayanan masyarakat, pengaduan dan pelayanan masyarakat di Polres Tabalong ya. Siap. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya.
Kami undur diri dari ruang dengar Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.